Halo Sobat Infra, selamat datang di acara Expert Sharing Infra 2. Ini acara episode pertama kita Pak, baru perdana hari ini. Pas puasa lagi. Oh iya, perkenalkan, di sebelah saya ada Pak Danang Setiawan. Kamu siapa? Kalau kamu siapa? Kenalkan juga, aduh aku nggak perkenalan ya. Kenalin, aku Rifki Rahmadian Pangestu, biasa dipanggil Rifki. Nah, sekarang di sebelah saya ini kan ada Pak Danang. Pak Danang, monggo perkenalan dong, biar teman-teman Infra kenal lebih dekat. Oh baik, terima kasih Mas Rifki. Ya perkenalkan, saya Danang Setiawan, jadi salah satu dari koordinator GHSE di Infra 2. Yang di sini kita ada 5, saya, kemudian Mas Abdul Hakam, Mas Anam, Mbak Din, dan Mas Firman, gitu. Oke, Pak Danang. Jadi tujuan kita ngundang Pak Danang di sini dalam acara sharing expert itu, pingin kita tuh ngasih wawasan ke teman-teman Sobat Infra atau Sobat Insan Wika semua tentang apa sih itu fungsi GSHE, serta juga buat teman-teman yang mau join atau mau bergabung di dalam fungsi GSHE, minimal dia sudah tahu nih Pak, oh nanti di GSHE ini seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya Pak Danang, pertanyaan yang akan saya tanyakan, apa sih GSHE itu? Iya, kalau GHSE ya pastinya kan dari singkatannya dari Quality Health Safety Environment ya. Jadi kita mengurusi tentang hal-hal tersebut ya. Jadi kalau kita standar internasional kita ada ISO ya, ISO 9001 tentang mutu, kemudian 45001 tentang health and safety, kemudian 14001 tentang environment, yaitu yang menjadi mandatori kami untuk bisa terimplementasikan di Wika. Karena itu pastinya setiap tahun ada audit untuk perpanjangan dari sertifikasi tentang ISO. Oke. Tadi sempat dengar safety, health safety. Mana yang duluan nih Pak Danang? Bebas ya, nggak ada masalah itu ya. Ada tuh Pak yang tanya soalnya kayak gitu, kawan saya, Mas Lambang. Iya ya. Terjawab sudah. Oke, Pak Danang. Ada nih banyak istilah-istilah di dalam dunia GSHE yang mau saya tanyakan nih ke Pak Danang. Dari yang pertama, ada bahasa istilah quality plan. Nah, apa itu sih Pak quality plan? Ya, oke. Ya ini mandatory ya. Jadi semua proyek harus mempunyai quality plan. Ya. Jadi sebelum mulai bekerja itu harus ada quality plan dulu untuk supaya tidak ada yang terlewat nih dalam tahapan-tahapan pekerjaan. Kita berangkat dari tahapan pekerjaan tadi, background strukturnya seperti apa, kemudian dari situ kita akan cek ya apa-apa yang dipersyaratkan terhadap item-item proses itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada inspeksi material, apa-apa aja yang lakukan terkait pengujiannya, materialnya apa aja, kemudian juga tempatnya di mana gitu ya, tempat tahapannya maksudnya tahapannya. Jadi ya bentuknya kayak flowchart, diagram, mulai dari pertama start pekerjaan, kemudian mobilisasi atau itu kan mobilisasi nggak perlu ada pengujian ya, kemudian sudah mulai ke pekerjaan-pekerjaan, lakukan pengujian apakah yang diuji itu tanah, timbunan, kemudian raw material tentang pasir, kemudian juga sampai ke pekerjaan-pekerjaan berikutnya seperti beton juga ada pengujiannya, kemudian aspal, yaitu semuanya akan mempermudah dalam tahapan-tahapan pekerjaan itu diuji apa aja, seperti itu sih Mas. Jadi sampai dengan akhirnya itu tidak ada yang terlewat tesnya sehingga pekerjaan kita bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas seperti itu. Di dalam penyusunan key plan terkait dengan tahapan-tahapannya IKA, itu kita punya standar prosedur yang tetap nggak Pak? Ada. Ada ya? Iya, ada. Prosedurnya juga sudah disederhanakan ya, sudah digabungkan sehingga
lebih mudah untuk mencarinya, jadi nggak pecah-pecah lagi. Karena gini Pak, Kiplen tuh saya pasti yakin di setiap project itu ada. Tapi saya nggak yakin kalau setiap orang itu baca Kiplen itu, Pak. Iya sih memang. Jadi kita coba mulai teman-teman proyek kita coba untuk bisa melek lagi karena RKP ini kan sebenarnya sangat bermanfaat sampai dengan akhir proyek ya sebagai pegangan karena itu RKP itu sudah divalidasi oleh beberapa orang yang kompeten di fungsinya masing-masing gitu. Jadi RKP ini sebenarnya jangan terus langsung ditaruh di rak gitu ya, di rak lemari yang nggak pernah dibuka-buka lagi kalau sudah disetujui gitu. Ya itu RKP ini harus menjadi acuan karena di LPS nanti di laporan proyek selesai itu dasarnya dari RKP-nya kemarin seperti apa, kemudian implementasi realisasinya seperti apa itu nanti dibandingkan. Jadi makanya kepada teman-teman proyek juga RKP itu jangan kalau sudah ditandatangan jangan terus langsung ditaruh di lemari aja nggak dibuka-buka lagi itu sebagai acuan pedoman dalam pelaksanaan di proyek. Maka salah satunya ada di Kiplen di dalam RKP itu. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu RKP itu rencana kerja proyek. Oke, lanjut Pak. Ada istilah selanjutnya yaitu istilah identifikasi resiko dan identifikasi defek dan risiko mutu. Identifikasi defek, nah ini prosedur baru ya. Jadi beberapa proyek yang lama mungkin tidak melakukan ini gitu. Masih berhubungan dengan Kiplen sih Mas. Jadi Kiplen kan dulu polos ya, polos, tidak ada warna gitu maksudnya, tidak ada warna penanda. Jadi sekarang diwarnai brand cantik ya. Tapi ada fungsinya sih sebenarnya. Jadi ada warna hijau, kuning, orange, dan merah. Jadi ini dinilai dari identifikasi defek tadi. Jadi tadi setelah tahu proses pekerjaannya apa aja dari setiap kotak proses itu harus diidentifikasi. Dan itu jangan cuma satu ya. Jadi makin banyak identifikasinya, makin detail, makin bagus, makin terelaborasi, makin dalam, makin kita tahu risiko-risiko yang akan terjadi dan itu sudah bisa terantisipasi, termitigasi karena dengan adanya risiko ini kan ada kemungkinan terjadi mungkin tidak ya, namanya risiko ya. Tapi kita sudah siap gitu. Jadi itu nanti misalnya beton itu apa saja sih risikonya? Risikonya dia akan ada retak di beton, kemudian juga ada honeycomb propose, yaitu kita cari tahu penyebabnya apa, mitigasinya seperti apa, kemudian juga dinilai juga. Makanya tadi ada ada warna merah, hijau, kuning, dan orange. Itu kalau dia nilainya tinggi atau dia sekitar 5% ya. 5% dari cadangan risiko itu udah termasuk di merah. Nah, seperti itu. Jadi makin kecil, makin turun nilainya, yang paling hijau itu go on aja, nggak perlu. Penilaian tersebut tadi juga harusnya ada kaitannya dengan biaya ya Pak ya? Ya, betul. Iya, ada kaitannya dengan biaya. Sama sih seperti Menris di PCP juga. Jadi itu menyilangkan antara probabilitas dan harga ya, apa biaya sih ya. Jadi probabilitas semakin sering itu skornya tinggi, kemudian biaya semakin tinggi, skornya juga tinggi. Kalau tinggi sama tinggi jadi merah. Ekstrim resikonya seperti itu. Jadi nanti begitu dari Kiplen itu terwarna merah, maka pimpinan PPU harusnya dia lebih perhatian di situ gitu. Kalau untuk yang kuning dan hijau mungkin dia tidak terlalu memperhatikan, tidak masalah secara Pareto ya. Jadi kita lebih memfokuskan supaya yang merah dan orange itu lebih diperhatikan. Karena dulu di proyek saya itu juga saya kenalnya ya Menris itu ya manajemen risiko, belum ada nih mungkin identifikasi defek dan risiko mutu. Mungkin dulu di tempatnya teman-teman juga sama ya? Sama. Jadi benar-benar hal yang baru kan ini. Kemudian kita mengenal istilah bahasa yang unik kalau orang
dengar Ceki SMS. Wih deh. Ceki. Apa itu, Pak, Ceki SMS? Wah, ini teman-teman kayaknya udah tahu nih. Apa itu CKSMS tuh? C. Construction. Iya bener ya? Kontraktor. Oh, kontraktor quality safety management system. Asik. Browsing Google dapat deh. Asik. Dari Muhammadiyah tadi. Pas banget tadi pagi baru dikumpulin sama Bu Ari ya. Bu Ayu kan dari direktur KASE baru. Absen satu MP-nya. Tapi ternyata semua BUMN karya juga sudah Menerapkan menerapkan itu ya, Bu ya. Betul. Sebenarnya kalau ditarik lagi sebenarnya itu kan mulai dari pengadaan.com. Pengadaan.com itu semua karya itu mengadop itu dan di dalamnya ada CKSMS. Nah, tadi karena di Wika ini kebutuhannya mendesak dan pengadaan.com masih dianggap masih kurang responsif, Mas. Jadi kita ada platform intern sendiri gitu. namanya. VMS namanya ya, Vendor Management System. Nah, itu VMS Wika ini mempercepat supaya CKSMS itu bisa berjalan dengan baik dan bisa tersertifikasi ya. Namanya kita setia namanya. Nah, setia ya, sertifikasi terhadap CKSMS itu kita namakan saya setia gitu ya. Tapi saya nggak apa sih kepanjangannya apa. Setia. Kalau yang pengadaan.com itu namanya sigap. Ya. Kalau sertifikat itu yang ngeluarin Dari Wika. Jadi nanti wujudnya seperti lembar yang bisa ada barcode lah gitu. Namanya siapa, nanti ada nama vendornya apa, terus dia di kegiatan apa namanya? Pekerjaannya apa gitu. Jadi itu sudah KPI, enggak cuma selembar aja, Mas. Selembar aja itu bahwasanya itu nanti kalau misalnya mau daftar tender atau ikutan mau jadi subnya Wika itu nunjukin itu jadi nilai plus sih. Itu sertifikat yang menyatakan dia capable atau tidak ya, Pak ya? Betul, karena penilaian di CKSMS itu banyak. Jadi kayak fakta integritas dia untuk menjaga kualitas dan safety. Kemudian juga ada kelengkapan dia ya, struktur organisasi, PT apa namanya di atas, PT-nya ya. Kemudian dia direktur, kemudian di bawahnya ada manajer safety. Ya, itu yang dinilai bagus sih, jadi bisa lulus. Ada yang banyak yang juga nggak lulus, tapi kita dimintai kewajiban untuk membimbing. Dan itu banyak banget. Jadi ini harus PR besar juga. Tapi benar juga sih, maksud saya dengan adanya CKSMS ini kan setidaknya mencerminkan first impression dari si vendor atau subkon ini terhadap performanya gitu ya, Pak ya? Betul. Makanya itu seringan di awal ya. Sebenarnya CKSMS itu dilakukan itu untuk menjaring calon mitra. Jadi harusnya itu sebelum dia kerja di Wika itu sudah mendaftarkan CKSMS itu udah lulus. Dan sekarang kita sedang paralel yang subkon besar ya dan vendor-vendor besar itu mulai kita tagih untuk bisa lulus dari CKSMS. Terus buat para subkon atau vendor itu experience dibutuhkan nggak, Pak? Iya, perlu. Jadi di situ ada juga pengalaman pekerjaan di apa itu berapa tahun itu juga ada. Karena itu juga ada data umum, kemudian data khusus juga ada, kemudian data CKSMS. Jadi itu terintegrasi dengan SCM ya. Sebenarnya juga ada sama keuangan juga, ada nasabah online juga. Ya, makanya itu yang semuanya itu bisa dan idealnya itu semuanya terdaftar. Baik itu dari VMS dan CKSMS dan juga nasabah online atau mungkin juga pengadaan.com juga lebih bagus lagi. Oke. Gimana guys? Paham nggak guys? Masih blank ya? Ya intinya seperti ini sih. Kalau CKSMS berarti vendor itu harus siap dengan prosedur-prosedur yang berlaku
di dia sendiri gitu ya. Dia ada prosedur yang mengatur tentang kualitasnya QHSE-nya ya, Quality Health Safety Environment itu. Kemudian juga ada bagan strukturnya, ada orangnya yang tersertifikasi. Kemudian juga ada semacam fakta integritas, dia akan menaati safety gitu. Jadi itu banyak juga waktu kemarin kami menilai itu masih belum lulus, Mas. Belum lulus. Atau grade-nya rendah. Karena ada grade A, grade B, grade C, dan tidak lulus. Nah, itu yang menjadikan nanti penilaian, oh kalau grade A berarti dia untuk resiko tinggi, dia boleh kerja. Kalau dia di grade C, dia untuk yang resiko tinggi tidak boleh kerja. Gitu. Untuk vendor-vendor baru itu berarti untuk mendapatkan sertifikat SML itu gimana, Pak? Ya, itu daftar di VMS, Mas. Jadi nanti jadi VMS itu open source sih. Jadi nggak bebas sih. Jadi dia kayak web aja, siapa aja mendaftarkan itu. Jadi nanti akan dinilai oleh verifikator. Nanti proses pengadaannya itu salah satunya adalah udah memiliki itu, sertifikat setia tadi. Ya. Setia ke Wika. Ya, karena ini menjadikan pelajaran beberapa kejadian ya yang sudah yang dia nirmis itu ada juga dari subkon. Ya, subkon ini di samping harga juga kita harus memastikan secara safety-nya juga bagus. Oke, siap. Terus Pak Danang lanjut, ada bahasa istilah lagi yang dinamakan quality induction. Nah, apa itu quality induction? Ya, induction kan berarti mengenalkannya. Jadi quality induction itu ya pekerja itu juga harus mengetahui sebenarnya target dari top kalau di project PPU ya, top manajemen projectnya, goalnya seperti apa sih terhadap kualitas. Jadi bisa visual, bisa juga secara standarnya gitu. Kita ambil contoh yang real misalnya ya, untuk beton dia harus lurus ya, kemudian sikunya juga harus bagus, kemudian dia tidak gumpal, tidak keropos. Ya, itu yang dikenalkan kepada level sampai dengan pekerja di lapangan. Jadi satu visi supaya barang kita ini seperti ini nih bagusnya. Kemudian juga ambil dari RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh owner, itu atau spesifikasinya yaitu harus pengujiannya harus mencapai berapa gitu. Artinya yang diharapkan adalah sesuai dengan syarat keberterimaan ya Pak ya nantinya. Nah, ada nih kaitannya dengan istilah yang satu lagi adalah mock-up. Nah, ini tadi kan quality induction. Nah, salah satu implementasinya mungkin mock-up ya Pak ya? Apa sih mock-up itu Pak? Iya, ada yang tahu nih Mas Lambang? Bahasa Inggrisnya bangun. Make up, bukan. Mungkin ini. Yang pakai lipstick itu loh. Make up. Sama, saya juga mau ngomong make up. Contoh itu. Enggak, itu benar aku mau nanya. Itu ngasih tahu dulu. Enggak plesetan, enggak. Betulan ternyata Mas Lambang, serius ya. Iya, kayaknya udah nggak ngantuk ya. Udah bangun, udah wake up. Mock up. Ya, mock up ini adalah istilah yang sering kita dengar dan kita implementasikan kalau niat dilakukan. Apa itu mock up? Jadi dalam salah satu di dalam cost of quality yang tadi saya sampaikan RAP di awal itu ada cost of quality, ada satu yang bikin mock up Mas. Mock up itu sebagai acuan ya, sebagai contoh acuan sebelum dilakukan pembuatan produksi massal. Nah, jadi kan kalau kita di infra kan mainnya volume ya, jadi beton sekian ribu kubik gitu ya, apa parapet, apa kanstin, ya, atau misalnya pierhead gitu ya, itu yang jadikan massal ini kan pasti biayanya kan besar ya, biasanya besar,
kemudian juga penjualannya tinggi gitu kan, karena kita mainnya di volume, beda sama gedung yang lebih perintilan gitu. Nah, makanya ini diperlukan mockup satu sampel, satu yang kalau mockup use ya, itu berarti bisa satu area yang bisa untuk digunakan sebagai contoh untuk area yang lebih luas lagi gitu. Semuanya bisa mengacu ke situ. Pastikan mockup itu bagus, kemudian juga mengikuti syarat keberterimaan yang tadi ya. Kemudian kita juga ada lagi checklist atau kipas yang juga lebih straight daripada keberterimaan tadi. Makanya kita bisa lebih tinggi kualitasnya daripada syarat keberterimaan. Makanya dengan itu kita bisa berpulang lebih tinggi nih untuk bisa diterima itu sebagai mockup oleh owner dan konsultan gitu. Jadi dengan ada mockup itu semua tim produksi ya, dari pelaksana, kemudian dari mandor dan tukang, kemudian dari subkon itu bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk pekerjaan berikutnya. Benchmarknya betul, karena itu penting sekali. Makanya sekarang kita di quality juga mewajibkan untuk ada mockup itu, sehingga tidak ada lagi yang namanya sudah bikin massal ternyata reject semua gitu. Itu yang apa ini Pak? Mockup ini bisa sifatnya berbentuk miniatur atau bagian kecil, part kecilnya dari struktur masifnya, atau harus berbentuk 1:1? Maksudnya mockup itu dibagi menjadi berapa ini sih? Berapa istilah sih? Oh, kalau setahu saya sih cuma use sama unuse saja sih Mas. Oke, ya. Jadi kalau use berarti dia memang ya 1:1 ya, yaitu ya yang nanti bisa diprogreskan juga gitu. Contoh misalnya tadi beton, oke sudah, kemudian keramik. Kadang keramik ini kan juga dia ada salur-salurnya ya. Betul. Ada motif. Nah, itu juga harus di mock up dulu, jangan sampai nanti motif yang dimaksud oleh konsultan dan owner itu A gitu, kita masangnya B atau malah berantakan gitu. Itu malah nggak ke reject semua kan. Padahal keramik itu kalau begitu sudah di reject, dibongkar tuh biasanya udah rusak semua, pecah segala macam ya. Nah ini itu yang use ya, yang use sekaligus langsung oke, setuju langsung dimasal. Nah yang unused ya itu seperti kayak sampel-sampel yang tadi ya. Kalau kita bicara di gedung juga ada handle itu sampelnya ini ditaruh di ruang mockup. Kemudian misalnya ada keramik dinding ya, keramik dinding kita yang mau dipasang itu seperti ini, itu ditampur di ruang mockup. Itu yang orang bisa melihat, oh ini sama seperti yang di lapangan. Nanti terakhir pas sudah mau selesai baru tak pasang Pak. Biasanya atau udah dijual ya. Teman-teman udah pernah ngelakuin mock up belum di proyek sebelumnya? Pernah. Make up kali. Make up atau wake up dari Mockup dong. Oke. Apa tuh contohnya tuh? Terbantu nggak ya dengan ada mock up ya? Itu terbantu Pak. Jadi apa namanya penerimaan terhadap ke ownernya lebih Gampang ya. lebih gampang. Udah lihat mock up-nya itu kan sama gitu ya. Mungkin ini, pengalaman saya dulu itu mockup itu ada apa ya? Jadi satu contoh untuk menentukan kapasitas dalam satu truck mixer gitu ya, apakah dia itu benar yang keluar dari batching plan itu 1 kubik atau 5 kubik. Kita dulu pernah bikin mockup gitu Pak. Jadi kita bikin sampel yang disesuaikan dengan volume 1 meter persegi dari beton itu, apakah dia sesuai atau belum. Itu kategorinya itu unused ya Pak ya? Unused. Iya, itu hampir kayak perbandingan terhadap volume ya Mas, berarti ya. Volume yang keluar dari batching plan ke dalam truck mixer terus kemudian dituangkan. Biasanya kita sering mengalami dispute ya kalau soal opnam gitu ya, dengan mandor, dengan vendor, support, iya. Itu yang sangat sering itu. Jadi kita tuh mengetahui loss-nya itu berapa gitu. Iya, itu yang mungkin secara internal ya, secara intern kita ini. Kalau yang mockup yang secara eksternal yang pasti ya
keberterimaan tadi sih, keberterimaan, memastikan bahwasanya satu ini sudah diterima dengan baik gitu Mas. Jadi ya udah, nanti kalau ada mockup ya semua mengacu ke situ, baik konsultan, owner dan kontraktor gitu. Kayak dulu tuh pernah tuh kita bikin mock-up tuh, pembesian aja di mock-up. Ukuran berapa sih nggak lebar, tapi tetap ada mock-up-nya, Pak. Jadi jarak antar tulangan, kemudian diameter baja tulangannya berapa gitu kan. Berarti Ya, penting ya ya. Pak ya? Penting banget karena itu jadi awal, Sebelum kita awal pintunya. memitigasi resiko gitu berarti Pak ya? Iya, Sama-sama betul. Memitigasi risiko supaya tidak ada defect rejekan gitu, karena kita sudah sepakat dengan mockup yang sudah dibikin bersama Berarti gitu. mockup tuh ada baiknya buat berita acara juga ya Pak? Betul, harus wajib berita acara supaya ada hitam di atas putihnya ya. Nah, inilah Iya, sudah. tidak ada Ya, dusta lah ya, Pak. ya ada dusta di antara kontraktor, konsultan dan owner. Lanjut lagi atau sudah? Kemudian ada, masih banyak nih, Pak. Ada bahasa, apa sih itu? Inspection dan test plan. Oh, iya tadi sebenarnya sudah ya. Jadi inspection and test plan itu semacam checklist ya Mas, ya checklist atau tabel itu kita pakai aturan apa gitu untuk pengujian tadi. Gitu. Itu pasti atur di dalam RKS kan, Pak ya? Iya, bisa dari RKS, bisa juga kalau di RKS nggak ada, kita bisa ambil code yang berlaku aja sih gitu, pakai SNI kah, atau pakai STM kah, atau pakai ASTO kah, itu yang menjadikan kita berargumen dengan konsultan itu ada dasarnya. Jadi makanya di dalam cost of quality tadi yang disampaikan itu ada pengadaan buku-buku standar itu, karena kita nggak semuanya bisa free download ya. Sekarang kayak kita mau download STM mungkin harus bayar, itu makanya harus dianggarkan biayanya, karena itu penting banget sebagai dasar kita bekerja gitu. Karena kalau misalnya kepentok ini dasarnya apa nih, rujukannya apa, itu jadi kepending nih produksi di lapangan, karena kita belum bisa menyajikan kepada konsultan owner yang dasar code-nya yang menjadikan itu bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari ya. Oh, ini dasarnya ini nih. Kenapa kita pengujian misalnya paving ya, paving block ini per produksi per berapa meter persegi kita ambil berapa sampel, itu ada masing-masing. SNI sekian, STM sekian, jadi itu bisa jadi rujukan resmi yang menjadikan ke depan besok tidak terjadi masalah. Karena kalau itu nggak segera ditentukan, maka yang terjadi dispute di lapangan nanti, Pak ya. Betul. Kerja-kerja. Apalagi Mas Rifki yang diproduksi kemarin ya. Wah, aduh, ini belum close ini tentang code-nya, tentang checklist-nya, tentang kesepakatannya gitu ya. Oke, nah Pak, tadi sempat dibahas tuh senggol-senggol terkait dengan cost of quality. Nah, bisa lebih diperdetail lagi, Pak. Apa sih itu cost of quality? Iya, jadi cost of quality itu yang biaya-biaya, elemen biaya yang harus ada untuk mendukung quality itu. Jadi semacam wadahnya untuk biaya-biaya quality. Karena kan selama ini kan sebelum ada COQ ini kan masih nempel di biaya langsung ya. Biaya langsung. Sebenarnya dia masih biaya langsung, cuma sudah ada rumahnya gitu. Jadi tidak masuk ke biaya produksi lagi. Kalau dulu masih masuk ke biaya produksi, atau mungkin juga masih ke BTL juga ya, kayak kalibrasi alat tuh masuknya ke BTL dulu di overhead. Nah, itu yang menjadikan nggak pas. Makanya sekarang kita mengkelompokkan di dalam satu rumah yang namanya cost of quality itu ada 4, dibagi 4 ya kan. Prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, sama external failure cost. Itu yang nggak boleh ada RAB-nya yang 2 terakhir tadi. Internal failure cost sama external failure cost. Itu tidak boleh merencanakan adanya repair dan reject. Gitu. Tapi ada posnya gitu. Supaya sebagai pembelajaran
supaya nanti bila terjadi namanya defect atau reject atau kita harus sampai removal ini bangunan ya, atau produk yang sudah kita jadikan tuh berapa nih biayanya gitu. Karena banyak juga proyek yang kemarin sempat viral juga tiang pier head-nya dihancurkan gitu ya. Itu pada satu tiang itu kali 1 miliar. Nah, itu yang makanya besar sekali di COQ-nya terkait realisasi biaya COQ yang internal failure cost dan external failure cost. Itu yang nggak boleh ada. Makanya kita besarin di 2 pertama tadi, prevention dan appraisal cost. Itu ya preventifnya ya kita juga salah satunya tadi beli-beli buku standar supaya kita bisa tahu nih sebenarnya secara code-nya internasional atau SNI-nya itu seperti apa sih yang harus memenuhi. Nah, kemudian juga pembelian alat-alat uji, ya, kalibrasinya, itu prevention seperti itu. Oke Pak, itu terkait COQ. Ada istilah lain lagi Pak yang biasa kita... Oh iya, sebelum ke yang lain COQ, yang hot news sekarang juga akan ada penyeragaman ya. Penyeragaman berapa persen sih dari RAB total gitu. Jadi dari OK gitu di Percentage lagi. lagi. Jadi sudah cita-citanya adalah kalau dia infrastruktur itu di-ring gitu ya, misalnya 0,5% sampai 1% atau mungkin kurang dari itu yang kalau misalnya di EPCC berapa gitu. Nah, itu baru penggodokan. Nah, ini kita masing-masing divisi juga diminta untuk menyetorkan realisasinya tahun 2022-2023 itu berapa persen terhadap RAB. Nah, ini nanti digabungkan dengan divisi yang lain. Nanti mudah-mudahan sudah ada kebijakan dari direksi ya, bahwasanya COQ itu mutlak ada dan nilainya 0, berapa persen. Berarti teman-teman nanti yang nge-breakdown si COQ yang sekian persen itu nggak boleh melebihi dari sekian persennya tadi ya Pak? Iya betul, karena itu sudah ditarik dari realisasi yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi itu ringnya, jadi nggak mengikat, jadi ringnya. Oke. Jadi tapi jangan diambil paling atas ya. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah. Oke, lanjut Pak. Ada istilah lain lagi yang sering kita dengar, kipas. Kipas ini kayaknya udah sering banget. Apa sih itu kipas? Quality Product Assessment System. Udah tahu kan? Ya, untuk teman-teman insan Wika yang lain mungkin ada yang lupa Pak. Kalau tahu sih tahu, lupa biasanya Pak. Apa itu Pak? Iya, bedanya dengan checklist yang tadi proses ya, checklist proses ini kipas ya. Jadi ini lebih kepada produk akhir. Produk akhir visual sih banyaknya Mas yang. Makanya kita di proyek 95% progres itu akan datang komite quality product yang khusus untuk ngecek kipas atau mengasesor kipas versi pandangan dari orang-orang pusat gitu. Atau juga divisi juga, tapi banyaknya sih pusat. Ada tim yang akan turun ke lapangan sebelum PHO itu memastikan produk kita itu secara visual bagus. Karena sekarang owner sudah semuanya sudah melihat visual ya, estetikanya, kemudian bagusnya gitu. Jangan ya, beberapa proyek yang di kita juga nggak dipungkiri masih banyak temuan-temuan. Contohnya kayak jembatan nih ya, jembatan rangka baja. Tapi bajanya itu tercepat dengan beton. Gimana? Oh, nggak, secara estetika jelek Pak. Walaupun secara kualitas mungkin tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Tidak berpengaruh, tapi secara estetika visual dan itu pasti juga kelihatan mata nggak enak ya. Ya, jadi itu betul. Makanya orang ngiranya art Pak, seni. makanya ya metode kerjanya juga harus dibuat bagus ya, disepakati. Jadi kalau ada pengecoran seperti itu berarti harus ada di cover gitu ya untuk produk-produk yang ada di sebelahnya yang nggak boleh kecepatan atau dengan membawa lap basah ya, begitu ada cipratan langsung dibersihin yang masih bisa. Kalau udah
kering, beton keras itu kan. Gimana kan? Itu kan perlu kepedulian ya Pak ya, aware-nya dari si teman-teman ini ya Pak ya yang bekerja. Ini intinya di kepedulian, betul sekali. Termasuk tadi nggak cuma visual, mungkin dimensi kali masuk ya Pak ya? Dimensi ya masuk. Jadi kita bisa lihat di IK ya. IK, kipas, infrastruktur ada. Jadi beton juga dimensi sesuai dengan shop drawing. Nah, itu juga dicek juga. Kemudian yang tadi yang visual kayak keropos, kemudian tidak siku gitu-gitu juga dicek. Makanya pastikan produk yang dilakukan teman-teman di project itu bagus dan lulus secara kipas. Ya, karena nanti setelah dilakukan komite itu nanti akan ada surat atau sertifikat ya dari GHSE Division di lantai 15 nanti dari Pak SVP akan berikan bahwasanya sudah dilakukan pengecekan komite quality product dari kipas itu sudah bagus. Saya kalau lihat skor kipas kita tuh kayaknya bagus-bagus deh. Bagus sih Pak, memang skornya bagus-bagus sih. Iya. Ya itu karena beberapa kali yang ya tergantung sih karena beberapa kali saya ikut komite juga ya sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan bagus. Tapi temuan-temuan juga tetap ada ya. Kalau yang masalah ngeplin apa segala macam tuh kalau bisa ya jangan kejadian lagi sih gitu. Nah ini buat teman-teman project, ayo ditingkatkan aware-nya, ditingkatkan lagi. Ya daripada buat repair kan mending bisa buat yang lain ya. Oke Pak, next lanjut. Ada istilah lagi terkait dengan QMSL. Apa sih itu QMSL Pak? Bulanan tuh biasanya monthly tuh. Ya betul. Jadi itu salah satu mandatory project harus melaporkan QMSL, Quality Management System Level. Jadi memastikan implementasi sistem manajemen WIKA itu dilakukan dengan baik di WIKA. Jadi ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Bila digabungkan semuanya, dia dikalikan bobotnya, jadi skornya minimal 800. Nah, itu sebenarnya semua fungsi, mulai dari MP, kemudian juga ada PCP, kemudian dari ada QAQC, kemudian juga ada pengadaan, kemudian ada juga keuangan dan HC. Jadi ini komplit. Makanya sering kita ini project ya utamanya menganggap ya udah ini semuanya diisikan sama QAQC. Padahal QAQC ini kan juga nggak semuanya memahami prinsip dari fungsi-fungsi yang lain. Makanya kita minta supaya akun-akun dari kasih-kasih yang fungsi yang lain itu juga bisa melakukan input QMSL gitu. Karena QMSL itu sebenarnya kayak make sure ya Pak ya, apakah kita tuh di project sudah menjalankan. Udah pernah enggak? Ya, Sudah Pak, sudah disuruh ngerjakan juga Pak. Apakah berjalan sesuai dengan prosedur sih SMW? Iya kan Pak? Iya, jadi itu ada parameternya. Kalau dia nilai 1 itu cukup kayak gini. Kalau 2 ya jadi ya contohnya misalnya tadi itu cek SMS itu ternyata sekarang ketat. Jadi pengadaan itu vendor harus ada cek SMS itu dikasih nilai 2. 2 itu minimum. 2 minim. Baik itu 4. Jadi cek SMS itu kalau nggak ada cek SMS 1 jelek sekali kan. Ya makanya cek SMS ini benar-benar digalakkan lagi supaya dia dikunci di QMSL itu nilainya bisa naik lagi. Oke. Sebenarnya kalau lihat dari tadi beberapa istilah-istilah itu, sistem kita tuh kompleks ya Pak ya, dan sangat bagus ya Pak ya. Iya, betul. Karena prosedur kita sudah diakui sih. Tinggal culture dan people-nya mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Itu perlu ditingkatkan. Karena kita kan juga untuk cut off laporan juga kan kita majukan tanggal 25 itu ya. Sudah semuanya itu dari mulai keuangan, komersial, kemudian juga QMSL juga 25. Makanya kalau yang telat-telat gitu itu yang harus kita upayakan supaya tepat waktu gitu. Please. Jadi teman-teman proyek yang melihat ya tolong juga tanggal 25 sudah mulai melakukan pengisian dan bisa diotorisasi sama MP-nya. Ya. Nah, next lanjut Pak. Istilah selanjutnya adalah CPP BTKP. Mungkin sebelum ke Pak Danang, coba saya mau tanya teman-teman pada tahu nggak sih apa itu JPP BTKP? CPP
CPP, apa itu CPP? Apa itu? Teman-teman kayaknya masih pada ini Pak, awam terkait dengan singkatan dan apa itu CPP? Aku tahu kemarin tuh. Saya tahu CPP apa gitu. Catatan, peluang, perbaikan. Permintaan tindakan korektif dan primitif. Oh, preventif. Ya, jadi udah mulai tahu semua ya seperti itu ya. Jadi beberapa proyek itu aneh juga kalau dia tidak ada CPP sekian bulan gitu kan. Makanya di setiap kita ada laporan bulanan di KIS itu kan juga aneh juga ya kalau ada. Dan makanya kita sering di klinik itu kita tanya memang nggak ada nih CPP-nya yang bisa diimprove atau sesuatu yang kiranya agak sedikit menyimpang bisa dilakukan perbaikan gitu. Makanya ini sebenarnya kembali lagi ke tadi ya masalah awareness. Kalau ngisinya sih gampang Mas, ada temuan apa, kemudian penanggung jawabnya siapa, ya kan. Terus close-nya bisa gampang, bisa enggak. Ya itu tergantung sih seberapa apa penyimpangannya. Cuman ya itu awareness untuk melakukannya. Ya, dan sekarang kita sudah difasilitasi dengan online ya, tidak sudah paperless lagi. Jadi sudah nggak perlu lagi lah nulis lagi, minta tanda tangan. Ya, ini sudah secara online gitu ya. Makanya setiap ada hal yang nggak pas, yang bisa berpengaruh terhadap produk, jadi lakukanlah CPP dan mempengaruhi proses secara besar ya di PTKP. Dan itu juga ada batas waktunya untuk CPP 2 minggu harus close. 2 minggu. Ya, 2 minggu harus close. Harusnya ringan ya Pak ya? Iya, harusnya ringan. Ya tergantung sih, karena 2 minggu juga cukup lah untuk perbaikan. Dan itu juga harus disampaikan ke semua area ya. Kalau ada kejadian di section 1, ya section 2, 3, 4 misalnya per section itu juga harus tahu supaya tidak terulang lagi. Ya. Siapa sih Pak yang bisa melaporkan CPP PTKP? Koordinatornya bebas sih Mas. Siapapun bisa. Siapapun bisa ya Pak ya. Bisa. Yang menemukan itu Ya, boleh. Bisa. Ya nanti tinggal dicocokin siapa yang melakukan eksekusi di lapangan, yang pastinya siapa. Apakah itu di produksi ataukah ini masalahnya di pengadaan itu atau di umum, bagian umum. Ya, jadi nanti dilihat ya. Terus juga ada klasifikasinya, apakah ini eksternal tidak terduga atau karena ketidakpahaman. Itu juga dicari akar masalahnya. Seperti kalau itu. tindakan penyimpangannya ditemukan oleh konsultan atau owner, Nah, itu PTKP internal. Eksternal, sorry. yang isi secara online-nya Pak? PTKP eksternal. Jadi tetap kategorinya apa gitu. Nah, dan kalau PTKP eksternal itu akan lebih tinggi lagi closing gimana ya bahasanya itu. Nanti yang bertanggung jawab itu bisa sampai ke pusat ya, divisi KSE pusat, bukan sampai ke direksi. Makanya kalau kemarin ada salah satu proyek di Infra 1, itu ada PTKP eksternal itu benar-benar dimonitor betul karena itu sudah sampai ke direksi ya. Yang itu yang harus sebagai tanggung jawab dari perusahaan untuk bisa close PTKP eksternal. Makanya sebagaimana mungkin kita CPP itu bisa close, nggak sampai kepada PTKP eksternal tadi. Sampai dengan ke PTKP, mungkin ada korelasinya terhadap efek biaya nggak Pak? Biaya yang semakin besar ini kategorinya bisa masuk nih ke PTKP karena tindakan penanggulangannya nggak main-main nih. Ya, itu pasti berimbas Mas. Begitu kita melakukan joint inspection atau ditemukan sama owner nih eksternal terhadap kurang bagusnya produk kita, nah, itu pasti juga efeknya ke biaya yang besar juga ya.
Seperti itu. Kalau untuk temuan yang terkait dengan hal biaya ya mungkin di PCP ya, seperti progres juga kan di PCP juga mungkin akan melakukan PTKP terhadap proyek-proyek yang sekira terus behind progresnya. Makanya minus ya, makanya itu dilakukan supaya action plan-nya supaya bisa dikejar sampai dengan batas PTKP itu bisa hidup itu di 2 bulan harus close. Kalau enggak nanti akan tereskalasi, yang nge-close adalah satu level di atasnya GM, kemudian juga sampai ke SVP, sampai naik ke direksi, ya itu kan akan gerak juga. Serem juga kalau nyampe. Iya betul. Siapa ini? Proyeknya siapa? Di absen aja udah kedur juga kan tadi. Termasuk tadi itu di absen Bu Ayu aja udah muahana MP ya kan. Semadir. Apalagi PTKP. Oke, lanjut Pak. Terkait istilah yang terakhir, ada yang namanya istilah QCC. Teman-teman nih behind kamera ini semua lagi mau ikut acara QCC loh Pak. QCC Award ya? Nah, apa itu? Udah tahu Mas QCC itu apa? Quality. Iya. Sisi. Apa itu sisi? Wah, Mas Lambang udah ikut, berarti udah ngelotok ya, luar dalam udah tahu. Sudah jadi calon juaranya kok ya. Ya kekalahan itu sebenarnya adalah kemenangan yang tertunda saja. Amin. Tertunda, kapan menangnya nggak tahu. Dan ini uniknya sekarang, ya nggak uniknya sih, memang dengan adanya KMS yang baru 2.0 itu QCC itu kalau project tidak mempunyai tim QCC itu dia skornya 1. Padahal dari skala 5. Nah itu makanya project-project harus membentuk tim QCC. Bentuklah dulu. Nah nanti perkara nanti apa yang tema yang diambil itu nanti bisa berjalan sih gitu. Jadi yang penting ada tim. Tapi nggak buat Pak. Nah, penting ada timnya dulu. Timnya dulu. Kalau nggak ada timnya kan sama bikin apa? Nanti kan masalah itu kan pasti ada. Ya soal itu pasti ada. Itu yang didiskusikan solusinya seperti apa. Itu yang. Apa yang harus diterapkan dalam QCC ini? Apakah sesuatu hal yang baru atau ya metode-metode yang sudah ada, namun berimbas pada beberapa aspek mungkin BMW, Pak, biaya mutu waktu? Ya betul. Ya sebenarnya sih nggak harus terlalu kayak inovasi ya, nggak harus yang benar-benar baru gitu. Ya kita bisa mencontoh yang sudah ada gitu. Nah, tapi dia memberikan efek yang bagus. Jadi permasalahan yang tadi tidak terulang lagi. Kemudian juga secara biaya juga ada efisiensi, kemudian waktu lebih cepat. Nah, itu sudah bisa masuk ke QCC ya. Kalau inovasi kan pastinya ada yang baru ya. Nah, ini pun nggak apa-apa kita. Yang simpel-simpel aja nggak ada masalah sih. Yang kadang tidak terpikir, ada ide, simpel kita terapkan. Jangan lupa untuk dijadikan prosedur atau IK di project ya, sehingga itu dilaksanakan. Jadi kalau sudah ada QCC, ada terobosan, ada inovasi itu diberikan IK, IK-nya sudah ditantang sama MP, itu jadi legal untuk dilakukan seterusnya. Seperti itu. Yang sering kelupaan adalah dibikin IK gitu. Ya, jadi itu belum bisa diterapkan secara masif ya. Jadi kalau sudah ada IK berarti dia sudah diterapkan sampai dengan selesainya pekerjaan. Paten bisa digunakan. Iya, paten bisa digunakan secara project ya. Itu. Kalau di Infrado sendiri Pak, untuk teman-teman project apakah banyak yang ini ya aktif di penulisan QCC terutama mungkin? Iya, memang ini yang masih harus digalakan sih. Jadi masih sedikit kalau di persentage juga mungkin sekitar 20% lah yang baru bikin. Nah itu menggugah supaya teman-teman bikin, karena dengan adanya KMS 2.0 itu mau nggak mau harus didorong, kita dorong project itu punya tim. Kalau sudah punya tim berarti dia ada program kerjanya. Setelah itu dilakukan pembikinan
makalah dan itu bisa diterapkan sebagai IK dan dilakukan untuk itu balik lagi ke proyeknya, keuntungannya gitu. Balik lagi efisiensi. Jadi QCC itu ini buat teman-teman project atau teman-teman yang nonton semua lah, ayo tingkatkan QCC kalian. Ya kemarin kita sudah absen Mas, kita udah absen semua project. Oh udah ada gambaran, Cuman untuk melanjutkan ide itu sampai dengan jadi makalah atau jadi laporan itu susahnya minta. Padahal sebenarnya ini harusnya gampang ya, karena sudah ada idenya. Oh Pak, saya nemu masalah gini Pak, saya punya gambaran solusinya ini gitu. Lah tinggal diteruskan aja sih. Dan semuanya bisa, semuanya ada gitu. Nanti minggu depan kan kita juga ada ini ya, ada media engineering. Salah satu narasumbernya itu ngebahas soal teknisi, Pak. Nah, bisa nih teman-teman quality dan saya itu bisa join juga. Oh, kalau yang QCC yang sudah pernah melakukan di project bisa itu contohnya, karena kan itu kan QC itu harus aplikatif ya. Aplikatif seperti apa coba nanti di project itu kemarin Benoa sudah pernah melakukan QCC. Jadi sebenarnya itu kalau teori sih ya kalau teleponin teman-teman kita kasih contoh gitu, oh iya Pak paham. Cuman cerita di balik layar maksudnya kesulitannya apa segala macam itu mungkin bisa lebih diceritakan nanti ke project. Nah itu tuh bisa dang satset aja. Selasa depan. Tanggal 26. Tanggal 26. Jadi nanti tim krisis yang di proyek bisa apa tuh kita masukin ke surat tugas. Coba nanti saya knowledge aja sih Pak. Siapa tahu dengan adanya pengalaman. Iya betul karena gitu. betul Mas karena lebih mengena kalau yang sudah melakukannya. Kalau kemarin teman-teman ya teori udah dijelasin kan PPT-nya ada, terus ada gambaran ada, terus ada solusinya ada, tapi makalahnya nggak ada gitu. Oke Pak, itu yang udah kita bahas terkait dengan istilah-istilah. Sekarang lanjut ke pertanyaan Pak, apa sih kemampuan apa sih yang harus dimiliki teman-teman kalau mau menjadi bagian dari QSHE ini sendiri? Ya baik, sebenarnya sih nggak harus apa-apa gitu ya Mas ya. Tapi artinya kita kan di sini ada pengembangan ya, ada TNA, Training Need Analysis gitu. Jadi orang baru pun nggak ada masalah ya. Jadi kita akan bekali dengan sertifikasi, pelatihan gitu kan. Jadi kalau di quality juga ada pelatihan quality banyak juga Mas, secara di eksternal di luaran sana banyak. Jadi kita bisa lebih banyak ilmu yang bisa diserap. Kemudian HSE apalagi ya, kita mulai dari sertifikasi ahli muda K3 ada, Madya dan seterusnya. Yaitu itu dengan sendirinya akan berkembang sih. Kemudian juga jangan lupa untuk tetap membaca prosedur, karena dengan baca prosedur itu kita tahu aturan-aturan WIKA. Karena kalau di project biasanya udah nggak sempet ya. Baca prosedur, baca IKA gitu, terkaget-kaget ternyata ada prosedurnya. Malah makanya sempatkan lah teman-teman di proyek juga disempatkan, karena nggak ada ruginya sih. Jadi kita akan lebih pintar lah. Sekarang kan value kita kan kompeten yang dibilang ya. Nah, itu menjadi value buat diri kita sendiri. Nanti dinilai orang, oh dia ini paham, wawasannya luas, itu nggak ada salahnya. Jadi kalau tentang tadi ya monggo aja mau join ya, nanti pasti akan diminta untuk baca prosedur, kemudian minta ikuti pelatihan sehingga makin berkembang wawasannya secara luas gitu. Oke, kirain kriteria yang model tinggi harus 170 cm. Lambat aja ya bisa masuk ya. Kriteria. Tapi kayaknya teman-teman pada berminat sih, Pak. Minat dong, karena salah satunya untuk jadi MP itu harus lewat HSE dulu ya, jangan lupa. jadi yang dulu, iya betul. Kalau dulu kan cuma mandatorinya cuma komersial sama produksi. Kita sudah sampai di penghujung acara.
Pertanyaan terakhir. Nah, bukan pertanyaan sih. Apa pesan-pesan Bapak untuk Insan Wika? Pesan-pesan QSHE dari Bapak untuk Insan Wika. Oh, baik. Ya, dengan akhir-akhir ini ya, kita masih dinilai masih kurang ya. Jadi sorotan secara quality, secara HSE, ya makanya kita harus bangkit ya. Karena safety itu bukan hanya dari teman-teman HSE aja, quality juga bukan dari teman-teman quality. Jadi kita harus sama-sama untuk membawa supaya produk kita di proyek itu secara kualitas bagus, akan melahirkan repeat order. Jadi owner pasti akan menilai, ada namanya yang CSI ya, Customer Satisfaction Index. Dia ada 5 level ya, yang itu diisi. Yang di bawahnya itu nanti akan dibandingkan dengan kontraktor-kontraktor lain, dan biasanya karya-karya yang lain. Pastikan bahwa CSI kita itu lebih unggul daripada karya-karya yang lain, sehingga itu menjadikan owner puas, dan itu pasti akan ada repeat order. Dan itu sudah menjadi masa lalu. Riwayat-riwayat yang sebelumnya kan juga dapatnya proyek itu karena bagus kualitas di paket 1, kemudian lanjut ke paket-paket berikutnya. Makanya kita tetap harus menjaga kualitas ini, awareness tadi yang dibawahi. Jadi semuanya harus peduli meningkatkan awareness, karena itu penting banget, Mas. Jadi nggak lagi ada ini kerjaanmu, kerjaanku. Jadi ini fungsi dari manajer project sebagai pimpinan tertinggi PPU harus mengkolaborasikan. Makanya nilai-nilai akhlak itu juga bisa sangat pas juga untuk pekerjaan di project di lapangannya. Jadi sama-sama peduli, makanya kita udah ada tool CPP TKP, siapapun yang bisa menemukan untuk mengimprove, monggo, dan itu bisa ditindaklanjuti, siapa yang melaksanakan nanti bisa diatur supaya tidak terjadi lagi, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh project itu juga akan bagus dan melahirkan repeat order yang baru lagi. Jadi maksudnya sekarang kerja tuh nggak cuman gas, progres, tapi juga harus mempertimbangkan dari sisi mutunya, kemudian dilakukan itu dengan selamat, safety atau tidak, dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, jadi buat teman-teman project, tolong ditingkatkan nih awareness-nya dulu dari diri sendiri ya Pak ya. Bisa dikatakan mungkin, bisa nggak saya katakan kalau QSHE itu adalah tanggung jawab kita semua? Betul sekali, sepakat. Karena seberapa gelintir sih SO yang di lapangan, ya, yang kita masih 1/40, ya gimana bisa menangani lebih dari itu, atau ya itu udah bagus banget, sudah banyak banget lah maksudnya. Jadi makanya harus aware, harus peduli dengan keselamatan kita sendiri, keselamatan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau melihat ada unsafe condition atau unsafe action, buru-buru kita ingatkan, buru-buru kita perbaiki, supaya tidak ada lagi yang namanya accident di lapangan. Go home safely. Home safely. Mantap. Oke. Sekarang sudah berakhir Pak ini durasi. Oh, nggak ada kuis ya? Ada kuis nggak? Sebenarnya bukan ada kuis Pak, saya tanyanya ada hadiahnya dulu nggak? Berhubung nggak ada tentengan buka puasa ya. Oke, akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah nyimak. Nah, apa yang tadi dijelaskan Pak Danang, mungkin kita bisa semoga bermanfaat, dan mungkin kita bisa serap sampai dengan teman-teman bisa mengimplementasikannya itu dengan baik di pekerjaannya. Ya, semoga bermanfaat ya Mas ya. Amin. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan kesalahan dalam penyampaian. Sama-sama Pak Danang. Sekali lagi dari kita, terima kasih banyak Pak sudah hadir di studionya orang Pak. Ini studionya baru Pak. Oh, iya. Masih Baucat. Oke, sekali lagi terima kasih semua. Sampai jumpa di pertemuan sharing expert selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.